menurut undang-undang memang ada upaya seperti itu ya. Nanti kita tunggu kelihatannya gimana. Ini kan upaya mesti lisan ya. Kita belum terima surat resminya, kita lihat nanti. Tapi kalau dari pihak bunga masih mau menerima itu nggak sih? Ya kalau dia bayar ya cash and carry tanpa nunggu ya nggak apa-apa, saya stop. Kalau nggak ada ya saya nggak mau lah gitu. Itu kan nilainya bukan kecil gitu. Kalau dia hanya menjanjikan, karena sebelum saya laporan itu pasti saya udah ada yang namanya etiket baik dari dia seperti apa. Makanya ada mediasi juga sebelum saya mengambil keputusan untuk melaporkan dia ke pihak yang berwajib gitu. Artinya udah ada diskusi ya Bu gitu. Tapi kan dia mangkir juga, bukan mangkir sih tidak menepati perjanjian yang memang kita sepakati gitu loh. Jadi saya tunggu-tunggu, memang nggak ada apa janji dia mau ada aset yang diserahkan atau waktu yang sudah kita berikan, tapi ternyata kan nggak ada. Ya kalau saya kan emang pedagang Mas, gimana sih? Jadi ada berita-berita kayak saya jual barang-barang saya buat menutupi kehidupan sehari-hari. Itu nggak kayak gitu sih Mas, lebih kayak sekarang lebih pintar aja mana yang harus disimpan, mana yang harus yang barang-barang yang sudah tidak terpakai, artinya ya udah lebih baik kan dijual aja gitu. Saya jadikan liquid juga untuk tabungan anak-anak, tapi bukan untuk biaya hidup sih sebenarnya. Dan memang kalau ngikutin sosial media saya kan memang pekerjaan saya bukan artis aja ya, tapi saya ada bisnis-bisnis lain, salah satunya ya barang-barang branded, yaitu yang saya post itu adalah barang-barang saya gitu. Kalau bunga mungkin kapok nggak sih berinvestasi atau kerjasama dengan teman gitu? Itu pertanyaan bagus Mas. Ya mungkin bukan jadinya seuzon atau gimana ya sama orang-orang terdekat, artinya mungkin saya lebih waspada aja. Orang terdekat maupun gak kenal, kalau berinvestasi mungkin gak perlu ada rasa gak enak atau belas kasih atau bisnis ya bisnis. Kalau kemarin kan karena ada ibaratnya ada emosi antara kita berdua ya, dia bilang kehidupan dia yang susah, dia punya skill tapi nggak punya uang, nggak punya modal. Jadinya itu yang buat saya jadi kayak sebagai manusia ada rasa iba. Jadi ya udah, saya percaya aja kayak gitu. Oke, tahapan selanjutnya kita menunggu proses informasi perkembangan dari penyidik ya, dari hasil penyidikan yang akan dilakukan di Denpasar dalam 1-2 minggu ini. Kak Bunga sendiri memantau kegiatan dia nggak sih? Takut-takut dia keluar negeri atau kemana gitu? Ya sih, itu lebih kayak saya serahkan aja ke tim lawyer kan. Artinya kalau dia kabur kan sebenarnya statusnya lebih cepet naik kan gitu loh. Jadi ya buat saya semuanya saya serahkan aja. Walaupun gemes juga sih kayak ini udah berapa lama nih nggak naik status gitu kan. Cuma ternyata pasti jelasin sama bapak-bapak di dalam gitu bahwa memang prosesnya kan panjang. Ini bukan kriminal bukan kriminal murni, jadi bukan pidana murni ya. Jadi memang ini dari perjanjian bisnis, kemudian setelah diperiksa ada unsur penipuan, penggelapan. Jadi memang semua dokumen yang dimiliki oleh Ibu Bunga itu diperiksa dan secara akurat, dan juga makanya juga dibantu oleh saksi-saksi yang kita sampaikan juga.